Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah hari Jumat ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan KPM ini. Ini Ustaz ingatkan yang belum presensi untuk segera presensi ya. Jadi nggak hanya masuk Zoom-nya saja, tetapi presensi harus tetap diisi ya. Oke Mas, kita awali pagi ini dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, untuk pagi ini kita akan membahas di bab kedua bentuk akar ya, bentuk akar. Nanti kalian bisa download materinya di Google Classroom ya. Jadi konsep yang Ustaz lakukan nanti pembahasan sekitar 1 jam pelajaran, setengah jam. Nah, itu nanti kalian mengerjakan 5 soal latihan sekitar mungkin 25 menit. Terus nanti gabung lagi pembahasan gitu ya. Jadi Ustadz buat seperti itu biar nanti yang dipelajari itu tidak terlalu banyak dan diuji dengan kalian mengerjakan latihan soal ya untuk menguji pengetahuan kalian. Oke. Mohon izin Ustadz sharekan materinya. Saat ini yang bergabung 24 siswa dari 33. Yang tadi ada beberapa 9 ya. Mas Naren izin karena ikut lomba ya. Kita mulai konsentrasi. Oke, sudah muncul di layar kalian ya. Jadi kalau suara Ustadz kurang jelas atau apa silakan chat ke Ustadz atau bicara ya. Mohon maaf ini bocilnya Ustadz ikut-ikutan wah ini. Oke, kita mulai Mas. Bentuk akar. Bentuk akar. Mungkin di antara kita menyaksikan tentang ini ya, bentuk akar. Ya. Kalian belajar di SD mungkin dulu pernah ataupun di kelas 7 kelas 8 pernah melihat bentuk akar. Nah, ini khusus di kelas 9 ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar ya. Nanti operasi-operasinya kita gunakan di sini. Ingatkan kalau suara Ustadz tidak jelas kalian bilang ya. Nah, bentuk akar itu merupakan akar dari suatu bilangan real positif dengan hasil bukan bilangan rasional, Mas. Ya. Jadi kalian nanti ketika kuliah ada yang mengambil pendidikan matematika atau matematika murni, nanti mengenal real, bilangan real ini, Mas. Kalau secara pengertian, ya Ustaz stop dulu ini. Saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan bilangan real. Nah, ini muncul di layar kalian tentang bilangan real ya. Ada yang menuliskan bilangan real, ada yang menuliskan real. Ya, ini dalam matematika menyatakan bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Seperti 2,48 sekian, 3,2 sekian. Ya, terus bilangan real itu meliputi
bilangan rasional seperti 42 min 23 per 129. Terus bilangan irasional ya seperti pi. Kalian kan di kelas 8 mengenal simbol pi. Terus akar 2. Nah, ini termasuk bilangan real. Bilangan real itu ada 2, rasional dan irasional. Ini sebagai pengetahuan. Jadi kalau misalkan kita menggambarnya dalam garis bilangan yang di sini, ya, ini yang diambil yang positif ya, yang positif misalkan. Ini mau ngambil di tengah-tengah ini, ya, yang saya tunjukkan itu ada akar 2. Ini ada setengah, ada angka 1, ada 2,5 atau ini epsilon, ya, terus pi harganya 3,14 ya. Suaranya makin kecil, Tat. Kecil. Ya. Ini mohon maaf, ini suara dari sini masuk semua nanti. Ya. Oke. Terus bisa kembali ke slide-nya. Oke. Terus kita mengenal ada bentuk akar dan bukan bentuk akar, Mas. Ya, Ustadz pertama menuju ke bentuk bukan akar dulu, Mas. Nah, kalau bentuk bukan akar itu biasanya langsung ketemu nilainya, Mas. Akar 4 itu nilainya berapa? Akar 4 nilainya? 2. Akar 36? 6. Nah, ini kalau langsung ketemu seperti ini bukan akar yang sebenarnya, Mas. Ya, bukan akar sebenarnya. Yang dimaksud dengan bentuk akar itu adalah di sini. Akar 2. Ini tidak bisa langsung ketemu berapa. Kalau ingin tahu nilainya ya pakai kalkulator atau pakai tabel. Ya, biasanya ada. Akar 19. Apakah hanya ini saja? Tidak. Ya, ini ada akar 3. Ya. Terus akar 5. Ya. Terus akar 7. Ya. Dan seterusnya. Artinya di luar yang bukan bentuk akar. Ya, bentuk akar ada akar berapa? Ini akar 1, nilainya berapa? 1. Ya. Terus akar 9. Nah, nilainya berapa? 3. Terus akar 16, nilainya 4. Akar 2, 5. Akar 3, 6. Akar 4, 9. Akar 6, 4. Itu bukan merupakan bentuk akar. Ya. Tapi yang bentuk akar seperti ini. Akar misalkan akar 21. Nah, ini bentuk akar. Ya. Akar misalkan 24. Ya, ini bentuk akar. Ya. Nah, pertama kita harus bisa membedakan bentuk akar sama bukan bentuk akar. Gitu ya. Bisa dipahami di sini ya? Bisa ya? Contohnya, contoh bentuk akar sama enggak akarnya gimana tadi? Nah ini Mas udah dibedakan ini. Bentuk akar ini akar 3 itu bentuk akar. Akar 5 itu bentuk akar. Karena kita tidak bisa langsung mengetahui akar 5 itu nilainya berapa. Akar 21, akar 19, akar 17, akar 13, akar 12 itu bentuk akar. Tapi yang akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, ya. Akar 16 itu nilai berapa? 4. 4. Nah, akar-akar yang bisa kita menentukan angkanya langsung seperti ini, itu disebut bentuk akar yang bukan sesungguhnya. Artinya langsung ketemu angkanya, Mas. Akar 100? 10. 10. Nah, kalau akar 101? Enggak. Bisa enggak? Akar. Nah, ini berarti bentuk akar, Mas. Paham sekarang? Bedakan bentuk akar sama bukan bentuk akar? Yang tidak bisa dibagi ya, enggak ya? Yang tidak bisa langsung ketemu angkanya, Mas. Tidak bisa ketemu. Nah, ini kan 4 itu sebenarnya didapat dari apa toh, Pak? 4 ini didapat dari berapa toh? 2 pangkat 2. Kan ya enggak? 100 itu dapat berapa? 10 pangkat 2. 9 didapat dari apa? 3 pangkat 2. 16 itu dapat dari apa? 4 pangkat 2. Nah, Pangkat. gitu ya. Nah, kalau ini enggak bisa langsung. Kalau ingin tahu nilainya berapa pakai kalkulator. Akar 3 itu nilai berapa? Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ustadz hapus ya. Bilangan yang merupakan bentuk akar. Nah,
Ini yang mana ini? Akar 36 bisa diketahui nilainya? A sama B dan Nah, ini 5. 5. Ini bisa enggak? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Itu 8, tapi akarnya bisa enggak? Enggak. Enggak bisa. Ini berapa nilainya? 1. Berarti yang bentuk akar yang mana? C. Dan Ya C itu harus bentuk akar kok. Ini kan yang bisa nilai ketemu nilainya 6, 5, 1 itu bukan bentuk akar asli, Mas, atau bukan bentuk akar sesungguhnya. Ya. Jadi yang bentuk akar itu adalah yang 8. Jadi jawabannya adalah yang C. Enggak D ya. Lah B kan bisa langsung ketemu angkanya, Mas. B. Nah ya, B ini bukan bentuk akar karena akar 25 itu 5. Bisa langsung ketemu. Nah, nanti yang kita pelajari yang bentuk ini. Ya, bagaimana cara merubah akar 8 itu menjadi nilainya berapa. Gitu ya. Nanti dirubah di situ. Oke, paham ya sekarang ya? Ya, saya lanjutkan. Oke, bentar. Oke, saya lanjutkan. Sekarang pada sifat penjumlahan dan pengurangan, Mas. Kalau kemarin kita bicara di bilangan pangkat, itu kan harus yang bisa dioperasikan jumlah, bagi, itu basisnya sama ya. Harus basisnya sama. Nah, kalau pada bentuk akar ini, kasihan mamasnya ini. Ya. Oke, bisa lanjutkan, maaf ya. Nah, ini kalau misalkan pada penjumlahan, pada pengurangan, pada akar, yang bisa dijumlah, yang bisa dikurangkan, itu harus akarnya sama, Mas. Ini akar C, akar C. Nah, maka A akar C ditambah B akar C, itu kita cukup menjumlahkan angka di depannya ini, Mas. A plus B akar C. Halnya sama ketika pada pengurangan. Pengurangan itu A akar C min B akar C. Ketika bentuk akarnya sudah sama, maka tinggal mengurangkan A min B akar C. Contohnya, ini yang di A. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Ini akarnya sudah sama, toh, Mas? Ya, misalkan dijawab ini ya. Akar 2 sama akar 2 ini sudah sama. Ya, berarti ini sudah sejenis. Akarnya sudah sejenis. Maka kita tinggal mengoperasikan jumlah angka di depannya. 2 ditambah 3. Nah, itu 2 ditambah 3. 2 tambah 3, 5. 5 akar 2. Jadi 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, itu adalah hasilnya 5 akar 2. Dulu kalian di kelas 7 pernah mendapatkan misalkan 2x ya, ditambah 3x. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini sudah bisa dioperasikan. Kenapa? Ininya sama variabelnya, Mas. X ya, ini tinggal dijumlahkan 2 tambah 3. Jadi ini 5x. Ya. Sebentar. Kalau nggak keluar pensilnya. Ini 5x ya. Nah, ini artinya kan jenisnya udah sama. Ini X, ini X. Ya, ini konsepnya sama ketika kita belajar aljabar dulu. Nah, maka ketika ketemu bentuk akar ini juga sama, Mas. Yang bisa dioperasikan itu adalah yang akarnya sama. Ketika satunya akar 2, satunya akar 3, tidak boleh dijumlah. Misalkan ini ya, akar 2 tambah akar 3. Nah, terus, wah ini sama dengan akar 5. Nah, ini akar 5. Ini tidak boleh. Ya. Seperti ini tidak boleh, Mas. Ini akar 5, ini tidak boleh. Salah ini. Ya. Akar 2 tambah akar 3 terus dari akar 5. Enggak. Ya ini kalau mau tahu nilainya berapa, ya cari akar 2 itu nilai berapa, akar 3 berapa. Gitu ya.
Terus di pengurangan juga sama. Ini kan akarnya udah sama, Mas. Akar 3, akar 3. Jadi tinggal kita mengurangkan 4 min 2. 4 min 2 adalah 2. 2 akar 3. Nah, gampang toh? Ini ya, untuk pengurangan dan penjumlahan. Ya, gampang. Tapi yang tidak boleh dilakukan yang ini ya pokoknya ya. Ini tidak boleh dilakukan. Oke, bentar. Ini tidak boleh dilakukan ini. Yang ini tidak boleh dilakukan. Hati-hati di sini. Oke, bisa lanjutkan. Dan di slide selanjutnya. Nah, sekarang contoh yang lainnya ini, Mas. Ya. 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Ini ada jumlah, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, ini sudah sama, Mas, semuanya, Mas. Ya, di sini akar 5, akar 5, akar 5. Berarti akarnya sama. Berarti tinggal kita menjumlahkan 2 tambah 3, 5, 5 kurangi 4, 1. 1 akar 5. 1 akar 5 lazimnya cukup menuliskan menjadi akar 5 saja. Terus 4 akar 7 dikurangi 3 akar 7 ditambah 2 akar 7. Ini sudah sama basisnya. Bentuk akarnya sudah sama. Akar 7, akar 7, akar 7. Maka akar 7-nya taruh di luar. Tinggal kalian menghitung 4 kurangi 2. 4 kurangi 3 tambah 2. 4 kurangi 3. Ini positif ya, maaf ya. Ini bukan min. Positif 1 ditambah 2. 1 tambah 2, 3. Ini harusnya 3. 3 akar 7. Oke, kalau di penjumlahan pengurangan itu gampang. Asal bentuk akarnya sama, berarti kalian kayak ngitung penjumlahan biasa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya. Nah, sekarang sifat perkalian dan pembagian, Mas. Ya. Akar 5 dikalikan akar B. Ya, akar 5. Akar A kalikan akar B itu sama artinya akar A kalikan B. Nah, ini contohnya adalah akar 2 kali akar 3. Nah, akar 2 kali akar 3. Ini sama artinya akar 2 kali 3. Sama dengan berapa? Akar 6. Nah, ini ya. Berarti kan langsung aja, Mas, ini. Kalau perkalian, ini boleh kalau perkalian akar, kamu kayak ngitung perkalian biasa. Yang penting dalam bentuk akar. Ya. Akar 5 kalikan akar 2, ya 5 kali 2 berapa? 10, berarti akar 10. Ya. Akar 3 kalikan 4, ya. Berarti 3 kali 4, 12. Jadi sama dengan akar 12. Gitu ya, contohnya itu. Terus yang contoh yang kedua, akar A dibagi akar B itu sama dengan artinya akar A dibagi B. Nah, ini contohnya misalkan akar 6 dibagi akar 2. Nah, akar 6 bagi akar 2. Ini sama dengan akar, maaf ya, ini tak apa. Ini 6 per 2. Ya, ini akarnya sampai bawah ini. Ya. Akar 6 per 2. 6 bagi 2, 3. Ini sama dengan akar 3. Nah, ini ya, gampang ini. Akar 12 bagi akar 2, ya akar 6. Akar 18 bagi akar 9, ya akar 2, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, akar C kalikan akar C, nilainya pasti C itu sendiri, Mas. Ya, C itu sendiri. Contohnya, akar 2 kali akar 2. Udah, ini hasilnya pasti 2. Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 5 kalikan akar 5, hasilnya 5. Akar 10 kalikan akar 10, 10. Akar 11 kali akar 11, 11. Nah, biasanya siswa ini melakukan ini, akar 2 kalikan akar 2 pasti nilainya akar 4. Nah, ini pakai sifat yang pertama tadi ini. Ini sifat pertama, biasanya ini. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Ya, akhirnya akar 4 berapa? 2. Nah, kita sama saja. Tapi yang penting adalah akar C kalikan akar C, langsung aja. Ketemunya pasti C. Terus A akar C kalikan B akar D, kita cukup mengalikan A kali B-nya berapa, terus dalam kurung atau di bawah akar C kalikan D. Ya.
angka dengan angka utuh, bilangan bulat dengan bilangan bulat dikalikan akar dengan akarnya. Ya. Ini empat yang mungkin nanti sering kita jumpai di penjumlah perkalian ya dan pembagian bilangan bilangan bentuk akar. Oke. Contohnya nanti yang nomor 4 di bawah di belakang ya. Oke, saya hapus. Nah, nanti yang sering keluar bentuk menyederhanakan seperti ini, Mas. Sederhanakanlah bentuk akar 72 ke bentuk akar sederhana. Ya, ke bentuk akar sederhana. Nah, ini akar 72 itu kita rubah menjadi bentuk yang bentuk perkalian yang salah satu akarnya nanti bisa keluar, Mas. Contohnya di sini. Akar 72, nah, akar 72 itu bisa 9 kali 8, bisa, boleh. Tapi yang lebih cepat nanti adalah 72 itu kita rubah menjadi 36 kali 2. Setelah itu pakai sifat, akar 36 kali akar 32 pecah. Jadinya akar 36 kalikan akar 2. Akar 36 berapa? 6. 6 kalikan akar 2. Jadi akar 72 adalah 6 akar 2. Nah, Ustaz, ini pakai yang 9 kali 8 boleh enggak, Ustaz? Ya boleh. Tapi ini 2 kali nanti merubahnya, Mas. 9 kalikan 8. Nah, terus akar 9 berapa? Ini kan dipecah jadi apa? 9 kalikan akar 8. Ya. Akar 9 berapa? 3. Nah, akar 8 bisa dirubah? Bisa. Ini akar 8 dirubah menjadi apa? 4 kali 2. Nah, akar 4 berapa? 2. Berarti ini 3 kali 2 kali akar 2. Nah, 3 kali 2, 6. 6 akar 2. Nah, tinggal pilih yang mana. Tapi Ustaz sarankan pakai yang bisa langsung keluar. Contoh lagi, Mas. Akar, misalnya kayak akar 27. Nah, kita cari perkalian akar 27 yang salah satunya itu nanti bisa keluar. Berarti perkalian berapa ini, Mas? 27 itu berapa kali berapa? 9 kali 3 dan 9 kali 3. Oke. Akar 9 berapa? 3. Jadi ini 3 akar 3. Akar 27 adalah 3 akar 27. Lagi misalkan. Ustaz punya akar, nah, misalkan akar, berapa ya, Mas? 200, Mas. Akar 200 itu perkalian berapa kali berapa? 100 kali 2. Oke. 100 itu adalah 100 kali 2. Ya, 100 kali 2. Jadi merubah. Akar 100 berapa? 10. Nah, ini 10 akar 2. Gitu ya. Nah, jadi nanti harus terampil merubah bentuk akar menjadi bentuk yang sederhana, Mas. Ya. Nah, ini sudah. Yang mau screenshot silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Hasil dari 4 akar 2 dikalikan 5 akar 3, Mas. Nah, berarti kan ini cukup mengalikan 4 kali 5 berapa? 20. 2 kalikan akar 2 kalikan akar 3. Akar 6. Berarti hasilnya adalah 20 akar. Gampang. Pada perkalian gampang ini, Mas. 4 kalikan 5, 20. Terus yang dalam akarnya, akar 2 kalikan akar 3. Sama dengan 20 akar 6. Ini gampang. Contoh lagi. 2 akar 3 kalikan 4 akar 5, Mas. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 6 pangkat 15. kok 6? Masuk 6, Mas? 8 pangkat 15. Nah, ini adalah 8. Pangkat 4 kali 8, 4 kali 2, 8. Terus ini akar 15. 15 dari mana? 3 kalikan. Terus min 3 akar 2 dikalikan 4 akar 3. Ini hasilnya adalah min 12 akar 6. Nah, ini adalah min 12. Min 12 dari mana? Min 3 kalikan 4. Min
Akar 2 kalikan akar 3, akar 6. Saya. Ini yang mau screenshot silakan. Oke, saya hapus. Slide 3. Slide 3. Akar 50 tambah akar 32. Nah, ini berarti kita harus merubah, Mas. Ini tidak boleh jadi akar 82. Ini tidak boleh, ini salah ya. Tidak boleh. Harus dirubah dulu. Nah, akar 50 kita rubah menjadi perkalian berapa? 25 kalikan 2. 32 didapat dari mana? 16 kali 2. Carilah yang nantinya ini bisa, salah satunya bisa keluar, Mas. 5 akar 25 akar 25 kalikan 2. Akar 25 adalah 5. Akar 2. Terus akar 16, 4. Akar 2. Kan 2-nya tidak bisa keluar. Maka ini ketemu sifat penjumlahan. Ya udah, 5 tambah 4, 9. 9 akar 2. Akar 2. Ini ya, 9 akar 2. Gampang. Terus ini sama. Akar 27 tambah akar 75 tambah 12. Biasanya, saya kembali ke sini. Biasanya, kalau penjumlahan pada bentuk akar ini, biasanya akarnya jadi sama, Mas. Pasti jadi akar 2, ini juga akar 2. Cenderungnya seperti itu nanti. Jadi bentuk akarnya sama. Ya, walaupun bisa jadi nanti beda, tapi kebanyakan soal itu nanti jadinya bentuk akarnya sama, Mas. Nah, kita contoh ke bentuk 4 itu. Nah, bentuk keempat ini kan ada 3 bentuk akar ya, Mas ya. Ini pasti nanti menjadi bentuk akar yang sama semua nanti. Nah, ini merubah bentuk akar 27. Akar 27 adalah 9 kali 3. 75 berapa? 25 kalikan 3. Akar 12 adalah 4 kalikan 3. Nah, yang bisa keluar mana? Ya ini 3. 9 akar 9 adalah 3. Tetap akar 3. Terus 25 keluar. Akar 25 adalah 5. Akar 3-nya tidak bisa keluar. Tetap akar 3. Ditambah 4. Akar 4 adalah 2. Nah, ini ketemu akar 3 semua. Nah, basisnya. Bentuk akar ini sudah sama. Berarti kita tinggal menjumlahkan. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 2, 10. Berarti 10 akar 3. Jadi merubah bentuknya dulu, Mas. Ya, menjadi perkalian yang dimana nanti akarnya itu sama semua nanti. Ya. Oke. Bisa lanjutkan di yang kelima, bentuk kelima. Terakhir kayaknya kelima. Hasil dari 7 kalikan 7 akar 7 kalikan akar 14. Nah, ini kita cari ya. 7 akar 7 kalikan 14, maka 7 dalam akar 7 kalikan 14 itu 98. 7 kali 14 itu adalah 98. Nah, kita pecah, Mas. Akar 98 itu pecah menjadi 49 kalikan 2. Di mana nanti 49 itu bisa keluar. Akar 49 berapa? 7. Nah, berarti akar 98 adalah 7 akar 2. 7 kali 7, 49. Jadi hasil kalinya adalah 49 akar 2. Gitu ya. Kalau ini mau pakai yang lain, Ustadz gambarkan yang lainnya, misalkan ini. Ini 7 akar 7. Ya. Kita pecah akar 14, Mas. Akar 14 itu apa? Akar 7 kali 2. Akar 2. Nah, ini sekarang ini, Mas. Akar 7 kali akar 7 berapa toh? 49. Akar 7 kali akar 7 langsung aja berapa tadi sifatnya? Penjumlahan. Iya. Akar 7 kali akar 7 berapa? Akar 49. Nah, ya akar 49 berapa? 7. Ya udah, langsung 7 aja. Kan Ustadz tadi udah mencontohkan ya. Akar C kalikan akar C itu pasti nilainya C. Akar 7 kalikan akar 7, ya udah langsung 7 aja. Ya boleh akar 49, enggak salah. Cuma langsung aja. Kan Ustadz tadi udah mencontohkan akar 5 kalikan akar 5. Ya udah ditanya hasilnya berapa? Ya 5. Akar 25 ya boleh, enggak salah. Tapi cuma langsung aja nilainya akar 5 kalikan akar 5 ya 5. Akar 7 kalikan akar 7 ya 7. Nah, ini kalikan akar 2. Hasilnya kan sama ini. 7 kali 7 49. Jadi ini 49 akar 2. Nah, kan gitu, Mas. Kalian mau tinggal pilih yang mana, sama saja.
Oke, selesai. Slide 5 ada atau ini ya, saya saja. Oh, di 6 ada ini. 2 akar 8 dikalikan akar 3. Ya udah, kita kalikan aja akar 8 kalikan 3. Itu akar 24. 24 itu kita rubah lagi. Jadi adalah 4 kalikan akar 6. Boleh enggak 12 akar 2? Ya benar 24, tapi tidak bisa keluar nanti. Kalau 24 dirubah menjadi ini akar 12 kali 2. Nah, 12 kalikan 2. Nah, ini tidak bisa langsung ada yang keluar, Mas. Ya, harus merubah lagi. Jadi rubah menjadi 4 akar 6. 4 akar 6, 4 akar 4 kali 6, akar 4-nya keluar 2. Akarnya tetap 2 kali 2, 4 akar 6. Ya, itu untuk perkalian. Nah, ini nanti Ustadz keluarkan lagi di apa? Latihan soal yang berikutnya nanti di pekan depan. Kayaknya sudah sampai ini tok ya, 6 kayaknya. Nah, nanti untuk yang hari Senin kita bahas ini, Mas. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nanti kita bahas ini. Jadi hari ini sudah selesai, cukup sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Ada enggak? Ini yang hadir 29. Saya Ustadz screenshot dulu. Tak kirimkan di kalian ya. Jadi kalian bisa cek ketika suatu saat kalian download boleh. Terus tadi kurang satu lagi. Ada yang tanyakan enggak, Mas? Tidak ada. Oke. Setelah ini berarti kalian latihan soal. Ustadz kasih waktu sekitar 20 menit. Berarti nanti jam 8.50 lah. Ya, 8.50 kita bahas 5 soal itu. Nanti link Zoom-nya kalian gabung lagi di link yang kedua Ustadz sampaikan nanti. Ya, nanti soalnya Ustadz share-kan di grup dan di GCR. Dan Ustadz ingatkan, kemarin yang belum mengumpulkan penilaian keterampilan sekitar ada 5 anak, Mas. Ya, mohon untuk dikerjakan, jangan ditunda-tunda lah. Nanti banyak tagihan di belakang. Nanti Ustadz coba koreksi, nanti biar yang belum mengumpulkan bisa segera di follow up ya. Terutama yang belum lah, pokoknya dikerjakan lah. Masih ada kesempatan. Oke, kalau udah ada, kita cukupkan. Setelah ini kalian mengerjakan 5 soal. Dan nanti kita bahas jam 8.50 insya Allah. 8.50 kita bahas, Ustadz buka link baru. Oke, dari Ustadz cukup sekian. Kita cukupkan sementara dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti berjumpa 8.50 insya Allah. Oke. Ustadz matikan dulu ya. Setelah ini share-kan, kalian lihat di grup dan di GCL.